Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Balik lagi bersama gua Ilham Radita di podcast Bertamasya edisi Ngetem. Dan kita masih di acara Ramadan di Symphony of Iftar hari kedua di Cibis Park 12-14 Maret 2025 ya. Dan buat lo yang udah tahu informasinya, dan kalau video ini naik setelah event selesai, lo bisa share experience lo ketika hadir ke acara Symphony of Iftar yang ada di sini, dan lo bisa berbagi juga video ini ke yang lain. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini dan pastikan lo like videonya ya. Dan di episode kali ini gue kehadiran salah satu narsum yang mana kita bekerja sama berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ini hadir dari Disnaker. Bener ya Pak Budi ya? Betul. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, nih ngomongin dunia kerja nih Pak. Wah, luar biasa banget. Ini tuh CV boleh Pak? Jadi kalau yang saya tahu ya Pak ya, zaman sekarang ya, kita kan ngelihat bahwa tidak dipungkir lah, data juga ada, di media juga diberitakan bahwa semakin banyak lulusan-lulusan yang bekerja itu cukup struggle gitu ya, cukup berkompetisi untuk mencari pekerjaan. Ini gimana nih pendapat Bapak nih saat ini nih Pak? Sebenarnya gini ya, memang dari tahun ke tahun kan otomatis ya, yang namanya lulusan itu makin banyak ya. Betul. Gitu. Kemudian dunia usaha kita juga tahu bagaimana begitu cepat perubahannya. Betul. Perubahannya baik dari cara kerja, kemudian bisnisnya, macam-macam lah ya. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan para tenaga kerja yang punya kompetensi khusus tertentu. Oh, oke. Gitu ya. Kenapa? Karena kami bisa melihat sebenarnya Jakarta sebagai kota global itu juga mau tidak mau menuntut para SDM-nya yang siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan cara kerja perusahaan. Nah, inilah perannya Dinas Tenaga Kerja yang kebetulan kami punya yang namanya Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Pusat Pelatihan Kerja Daerah. PPKD ya? Atau yang lebih dikenal BLK. Saya tanya BLK Pak. Betul. PPKD sih baru dengar malah. Iya, itu istilah kami di DKI. Kalau di lain sama BLK, sama tapi sama. Sama saja. Oke. Nah, berarti secara program, secara visi atau dari tujuan adanya Disnaker ini nggak hanya melindungi para tenaga kerja yang ada di Indonesia, tapi juga memberikan pelatihan. Betul. Pelatihan ada apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Kami punya pusat pelatihan kerja kami itu berdasarkan SK Kepala Dinas 1141 2024, kita punya 13 kejuruan. 13 kejuruan, 84 program. Nah, jadi salah satu kita sudah melakukan evaluasi, ada beberapa program baru yang kita sesuaikan dengan tuntutan Jakarta sebagai kota global. Yaitu salah satunya misalkan di teknologi informasi. IT. Ya, jadi kita bisa tuh yang namanya video editing, kemudian digital marketing, kemudian juga terkait juga dengan video-video anak-anak itu yang bikin animasi dan sebagainya lah ya. Jadi kita ada hampir 24 program yang terkait dengan IT. Jadi artinya para masyarakat Indonesia yang ikut pelatihan di BLK tadi ya, atau PPKD itu, mereka ini dilatih untuk skill-skill tertentu yang siap untuk di industri. Iya. Betul. Tadi ada di multimedia. Iya. Selain di multimedia. Otomatis yang saya tahu. Satu lagi yang terkenal welder ya, kelas-kelas gitu ya. Betul. Itu cukup terkenal. Kebetulan welder kami atau program kejuruan les kami itu hampir 100% selalu diserap oleh dunia usaha dan industri. Kemudian gimana sih caranya kok bisa bahwa pusat pelatihan kerja kita itu sebagian besar bisa juga diserap oleh dunia usaha khususnya di Jakarta ya. Karena kami setiap kali menyusun sebuah pelatihan atau dikenal istilahnya TNA, Training Need Analysis, menyusun kebutuhan Training Need Analysis. Jadi analisa kebutuhan pelatihan apa sih yang diperlukan untuk tahun ini. Jadi tetap ada datanya. Ada. Di lapangan tuh butuhnya apa kebanyakan. Jadi tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran. Nah, kami melibatkan dunia usaha untuk mengajak dialog. Kalau kami saya pakai forum FGD biasanya untuk menampung aspirasi apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini. Salah satunya saat ini di event ini kerjasama sama PPJI itu. Jasa boga. Jasa boga. Jadi kebanyakan yang kuliner-kulineran. Betul. Nah, itu salah satu juga program yang kita usung, yaitu di kejuruannya di pariwisata. Jadi kami punya barista, kami punya pengelolaan makanan kering, bakery, macam-macam lah gitu ya. Itu nanti yang kami akan coba
bikin kemas jadi satu paket pelatihan yang mungkin namanya paket paket kolaborasi atau paket kombinasi. Oke, bundling. Gitu. Ya, bundling lah. Betul. Lagi keren bundling lah. Iya, benar. Nah, ini yang kita akan coba kembangkan. Maka untuk meningkatkan kualitas pelatihan, kami juga melakukan perbaikan sarana prasarana, kemudian mengevaluasi program gitu ya. Nah, tujuannya bagaimana? Tujuannya adalah supaya para pencari kerja kita di Jakarta khususnya ya, mereka yang mungkin merasa kurang keterampilannya, mereka bisa ikut menambah di situ. Dan semuanya free, gratis. Semua gratis? Free, gratis, tidak ada yang dipungut. Dan kami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, jadi setelah pelatihan diserap langsung. Kami biasanya melakukan audiensi atau istilahnya job fair mini ya kepada perusahaan. Mereka bisa langsung wawancara, mereka bisa langsung lihat hasil kerja mereka. Yang cocok bisa langsung, mungkin minimal magang lah harapan kami. Iya, ini sebenarnya agak beririsan juga bisa berkolaborasi dengan salah satu programnya Dompet Duafa. Kita ada namanya Institut Kemandirian, Pak. Di situ di Dompet Duafa ini kita mengajarkan sama seperti itu, kurang lebih pelatihan-pelatihan kerja. Mungkin tapi belum sebanyak jurusan-jurusan tadi, mungkin belum sebanyak BLK ya. Kita baru ada servis handphone, terus otomotif juga gitu. Jadi lebih fokus ke sana yang lebih banyak mungkin Pak, dan bisa digunakan untuk usaha. Gitu. Boleh kita kerjasama? Boleh. Karena kita udah melakukan MOU kerjasama dengan hampir 200 lebih perusahaan swasta yang ada di Jakarta, plus 9 BUMD DKI. Ya, itu tujuannya tadi. Setelah dilatih, jangan sampai cuma dilatih udah gitu nggak bisa kerja. Kita harapkan dilatih, mereka bisa terserap ke dunia usaha, dunia industri, sehingga cocok, match, link and match-nya dapat. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, ini hanya di Jakarta aja Pak, seluruh Indonesia ada BLK ya Pak ya? Setahu saya mungkin di daerah ada namanya BLK tadi, BLK ya. Kalau yang pasti di Jakarta di 5 wilayah kota ada. Kami punya 8 pusat pelatihan kerja. 5 wilayah kota. Ya, 5 ada 8. Berarti ada satu wilayah punya 2. Bukan, satu pusat pelatihan kerja yang levelnya untuk industri, Pasar Rebo. Jadi levelnya lebih skup ya industri. Yang kedua tadi LAS. Pusat pelatihan kerja khusus pengembangan LAS di Condet. Nah iya, di Condet saya tahu. Ya, itu juga udah lumayan lah, hasil lulusannya pasarnya bagus lah gitu. Dan itu kita akan terus kembangkan, tapi itu LAS-nya lebih fokus pada LAS bawah air. Yang buat kapal. Underwater ya, betul. Atau buat fiber optik atau internet yang di dalam laut sekali. ya Pak ya. Satu lagi kami punya pusat pelatihan yang namanya produktivitas. Itu belajarnya berapa lama Pak ketika masuk ke BLK atau PPKD tadi itu? Jadi program kerja untuk pelatihan kita itu macam-macam. Minimal itu rata-rata hampir 3 bulan lah. Minimal hampir 3 bulan? Iya, rata-rata. Itu ketika belajar, dapat uang saku, apa dapat ilmu aja? Dan jaminan kerja? Pelatihan kita itu namanya pelatihan berbasis kompetensi. Ya, pelatihan berbasis kompetensi itu mereka dilatih mulai dari masuk sampai akhir tidak dipungut biaya dan tidak mendapat transport. Tetapi semua fasilitas kita penuhi. Ada seragamnya, makan minumnya, bahan alat, semuanya free. Jadi tinggal ongkos dari rumah ke tempat belajar aja? Tinggal pulang lagi. Betul. Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu, yang berada agak jauh dari lokasi pusat pelatihan kerja? Kami punya program namanya pelatihan kerja MTU, Mobile Training Unit. Istilahnya lebih dikenal jemput bola. Nah, jadi kami melakukan identifikasi perusahaan mana yang kira-kira masih jauh jangkauannya ke pusat pelatihan, kita datangkan mobil beserta alat. Tapi masih di area Jabodetabek, Jakarta. DKI. Misalnya tadi di Condet ternyata ada yang butuh di daerah Sunter. Betul, atau di daerah Jakarta Barat yang ujung. Jakarta Barat, padahal di Jakarta Barat butuhnya welder tadi. Betul. Di sana nggak ada welder. Nah, kita datangkan dengan MTU, dengan alatnya dan instruktur. Itu sama tiap hari tuh Pak belajar ya? Siap, tiap hari. Bulan tadi tiap itu hari. kurang lebih. Iya. Nah ini menariknya adalah lulusan-lulusan kerjanya ini langsung diserap di industri di Jakarta, di daerah atau bisa ke luar negeri Pak? Jadi untuk pelatihan kerja kita ini semua kita berikan kesempatan untuk bekerja di mana saja. Tetapi memang yang kita sedang garap ini MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Satu. Yang kedua, kami sedang mengembangkan program kerja juga berhubungan dengan kebutuhan yang di luar negeri. Seperti yang kita sedang gencar galakan adalah dengan Jepang. Karena kebutuhannya besar banget untuk Jepang. Karena kan populasinya lagi turun. Betul. Nah, jadi buat masyarakat kita nih, buat para pencari kerja yang muda, kalau punya skill tertentu apapun itu,
saran saya belajar bahasa Jepang, punya kesempatan untuk bisa bekerja di sana. Saya baru bisa arigato doang lagi. Arigato, gozaimasu. Nanti kita belajar lagi deh. Boleh, Tapi siap. intinya buat orang-orang yang tertarik, yang nonton ya, apalagi umurnya usia apa? Usia apa? Nah, usia ini penting nih. Oke. Kebetulan di pelatihan kami tidak ada batas usia. 50 tahun masih bisa? Masih bisa. 50 tahun Masih bisa. Apa yang nonton di rumah 50 tahun Siap. ke Jepang? Nah, itu tergantung dari jurusan program yang dipilih. Oh iya benar juga ya. Masa Iya. 50 tahun welder di rumah? Kan nggak mungkin Iya, gitu. Jadi emang lihat program-programnya, karena salah satu kemarin yang kami lihat ada salah satu ibu sudah pensiun ASN kebetulan. Beliau tuh umur udah 50-an lebih ya, 55. Beliau masih ikut ambil kursus terkait dengan kue. Tujuannya kenapa? Karena ternyata dia punya bisnis. Ya, Dia ingin mengembangkan lagi bisnis skillnya, itu. kemudian kami punya program digital marketing. Ya, Jadi bagaimana beliau memasarkan produknya, Ya. dan beliau bilang luar biasa, itu sangat bermanfaat. Nah itu boleh ikut lebih dari satu BLK nggak Pak? Satu program nggak? Boleh, tapi di setahun yang berbeda. Misalnya tahun ini saya ikut yang Otomotif, welder. Tahun depan ikut lagi yang tapi yang lain. Itu Boleh. Oh, jadi nyicil ilmu di situ ya. Kecuali tahun ini kita sudah keluarkan SK baru untuk program yang namanya tadi saya bilang program kombinasi, tapi hanya untuk otomotif plus bahasa Jepang. Oke. Karena apa? Karena kami sudah ada karena kami sudah ada MOU komitmen bahwa mereka akan terima. Di Jepang. Ya, jadi mereka harus bisa bahasa Jepang. Sehingga bahasa Jepang yang diterapkan adalah bahasa Jepang yang berkaitan dengan otomotif. Oke. Nah Gitu. ini Pak, terakhir cara biar orang-orang yang nonton ini tahu. Oke. Gimana caranya saya bisa ikut ke BLK atau daftar? Cari tahu itu informasinya di mana nih Pak? Oke. Jadi sebenarnya nanti buat kita semua yang ingin tahu ya tentang Snaker, pokoknya buka saja di YouTube tentang Disnaker, PPKD, ya. PPKD Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Barat, semuanya sudah ada lengkap data informasinya. Kemudian untuk pendaftaran kita ada 2, karena kita sadar masih ada masyarakat juga yang belum bisa mengakses secara online, gitu kan. Nah, kami persilahkan untuk datang. Untuk datang, atau kalau ingin program pelatihan MTU, mereka bisa bersurat. Berdasarkan misalkan kalau MTU biasanya komunitas. Oh, jadi ada jumlah kuota orang. Jumlah kuota. Untuk MTU itu minimal maksimal 10. 10 karena kapasitas mobilnya juga untuk 10 orang. Bisa komputer atau di lokasi bisa ada area tertentu untuk karena tetap kendaraannya agak cukup besar. Jadi mobilisasinya harus bisa masuk. Jadi buat warga silahkan, buat teman-teman silahkan untuk mendaftar. Masuk ke linknya di Snaker. Nah ini menarik banget nih Pak Budi, terima kasih nih, Masya Allah, mudah-mudahan nanti buat yang nonton juga ini informasi bermanfaat ya. Buat saya juga nih Pak. Sama-sama. Nanti bisa ikut belajar juga. Boleh. Jepang gitu. Siap. Duluan di tiranya Jepang ya, mungkin Eropa Timur juga banyak lah, kita banyak kesempatan. Tergantung nanti jurusan yang akan dipilih, apalagi gratis. Free. Pak Budi, waktu kita udah habis nih Pak, tapi baik. sebelum ditutup seperti biasa saya minta closing statement dari Pak Budi. Mungkin bisa ke kamera Pak. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh para pemuda-pemudi warga Jakarta khususnya, silahkan Anda yang ingin meningkatkan upskillnya, kami bisa memberikan fasilitas dari Dinas Tenaga Kerja khususnya di Pusat Pelatihan Kerja Daerah yang ada di 5 wilayah kota, juga ada di Pasar Bob untuk industri, juga LAS yang ada di Condet. Dengan sangat-sangat terbuka, silahkan seluruh warga Jakarta yang ingin meningkatkan kapasitasnya bisa hadir, ikut bersama-sama, dan semuanya free, gratis. Tingkatkan skill Anda agar Anda dapat mendapatkan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Semangat. Mantap. Terima kasih Pak Budi, luar biasa. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga ya podcastnya buat yang nonton juga, insya Allah buat masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia ya, yang bisa memanfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Dan kita udah di ujung acara, Pak Budi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan juga buat yang nonton jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share ke temen lu yang lagi nyari kerjaan ya. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.